Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Ihsan. Di sini pembahasannya mengenai MOOCS atau Massive Open Online Course. Perkembangan zaman tentunya berdampak pada berbagai bidang kehidupan. Salah satunya berdampak pada bidang pendidikan. Salah satu buktinya adalah penggunaan e-learning dalam pembelajaran. Kini, pembelajaran tidak harus dilakukan berupa interaksi tatap muka secara langsung, tapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kehadiran e-learning tidak semudah itu untuk diterima oleh pelaku pendidikan. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa efektivitas e-learning tidak ada perbedaan yang signifikan dengan interaksi tatap muka langsung. Meskipun begitu, penelitian tersebut sebenarnya kurang memberikan indikasi yang pasti karena kurang universalnya mengenai seperti apa lingkungan e-learning yang ideal atau eh, efektif tidaknya dari e-learning. Dari hal tersebut diidentifikasilah 4 bidang penelitian di mana berbagai aspek e-learning diteliti. 4 bidang tersebut yakni hasil akademik pendidikan online, pertumbuhan pembelajaran online, biaya sebagai dampak langsung dari efektivitasnya, dan dampak pada desain dan penyampaian instruksional. Para peneliti berpendapat bahwa e-learning adalah entitas kompleks yang melibatkan banyak isu yang saling terkait yang perlu dipertimbangkan jika ingin menilai efektivitasnya. Penelitian tersebut juga menghasilkan pernyataan bahwa e-learning akan tetap ada untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Meskipun e-learning banyak kelebihan, tidak sedikit juga rintangan yang dialami ketika menggunakan e-learning. Seperti yang diketahui bersama, beberapa tahun belakangan kita mengalami masa pandemi COVID yang mau tidak mau harus menggunakan e-learning atau pembelajaran daring untuk melaksanakan proses pembelajaran. Secara pribadi yang saya alami ketika menggunakan e-learning sangat membantu. Akan tetapi juga ada hal-hal lain atau rintangan lain yang saya alami juga ketika menggunakan e-learning. Salah satunya jaringan yang tidak stabil, lalu kadang merasa keterasingan diri karena kan hanya melihat melalui gadget kita gitu. Lalu kurang antusiasme juga karena interaksi antara pendidik dan peserta didik itu dibatasi oleh jaringan. Hanya apa ya, bertatap muka melalui gadgetnya masing-masing. Dan pembelajaran e-learning juga terkadang sulit dipahami karena pemaparannya biasanya berupa teks yang panjang dan atau video dan sebagainya. Intinya lebih enak interaksi tatap muka kalau saya pribadi. Lalu sulit mempertahankan motivasi karena e-learning tidak ada interaksi yang menyenangkan antara pendidikan dan peserta didik, antara pendidik dan peserta didiknya, maka motivasinya tuh kayak kurang belajar seperti itu. Dan masih banyak lagi. Lalu mengenai jika akses pendidikan itu terbatas, apa yang akan dilakukan? Tenang aja, sekarang ini banyak kursus online terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum. MOOCS atau Massive Open Online Course mempunyai konsep bahwa pendidikan dapat diakses oleh masyarakat luas. Di dalamnya terdapat urun daya dari berbagai kalangan dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Urun daya tersebut akan saling berkolaborasi untuk saling berbagi keahliannya. Jadi ketika akses pendidikan itu sulit ya atau mahal, sekarang bisa diakses dengan MOOCS. Jadi konsep MOOCS ini akses pendidikan itu dapat diakses oleh masyarakat luas. Banyak contoh MOOCS dengan berbagai orang di dalamnya dengan berbagai keahlian yang dimilikinya. Mereka saling mengurun daya atau saling berbagi tentang apa yang dimilikinya. Demikian pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa.